Pemirsa, kontroversi revisi Undang-Undang Pilkada muncul setelah TNI dan Polri diberi kesempatan dalam tanda petik berlaga dalam pilkada tanpa harus mengundurkan diri. Tapi ini tadi sudah dikonfirmasi, Pak Arief ya, sudah firm ya, bahwa dilarang. Ya. Oke, tapi untuk lebih jauh sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya ingin mengajak Anda bergabung dengan rekan Ani Rahmi langsung dari Grand Studio. Kita akan ulas seberapa jauh terkait dengan tema atau topik diskusi kita malam ini. Ani, silakan. Doni dan juga pemirsa, pemerintah bersama DPR seperti kita ketahui memang tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nah, dalam proses pembahasannya terdapat 4 poin krusial yang mengundang sorotan publik. Salah satunya adalah usulan untuk mengubah syarat calon yang berasal dari anggota TNI dan Polri tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari keanggotaannya di TNI Polri ketika maju menjadi kandidat dalam pilkada. Kita lihat undang-undang yang berlaku saat ini yang menaungi TNI dan juga Polri. Yang pertama kita lihat dari TNI terlebih dahulu, ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada pasal 39 ini ada di bagian ketiga tentang kewajiban dan larangan, disebutkan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam satu kegiatan menjadi anggota partai politik, lalu kegiatan politik praktis, dan yang ketiga adalah kegiatan bisnis. Masih di pasal yang sama ada poin keempat di mana prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Artinya jika TNI Polri TNI khususnya mencalonkan diri dalam pilkada, maka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini. Nah, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa ini merupakan sebuah langkah mundur bagi demokrasi dan juga proses reformasi sektor keamanan di Indonesia. Kita lihat berikutnya masih di undang-undang yang sama, pasal berikutnya pasal 47 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Tadi sudah disebutkan bahwa dilarang, dan di pasal ini juga ditegaskan bahwa kalau misalnya menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri. Dan di ayat kedua masih di pasal 47 sebetulnya disebutkan bahwa ada jabatan yang bisa diduduki oleh prajurit. Di antaranya adalah jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR nasional, narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Itu adalah jabatan-jabatan yang boleh diisi oleh prajurit. Nah, ini tentang TNI. Hal yang sama juga ada di Polri. Kita lihat ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pada pasal 28 ada dalam bab 4 tentang anggota Kepolisian Republik Indonesia. Disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Kita lihat berikutnya di ayat kedua disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Lalu masih di pasal yang sama kita lihat di ayat berikutnya, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Nah, dua undang-undang ini secara jelas melarang keterlibatan TNI dan juga Polri dalam politik praktis. Upaya menarik militer dan juga kepolisian ke dalam politik praktis pilkada dikhawatirkan akan mengganggu profesionalisme militer dan juga kepolisian itu sendiri. Doni, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, Ani Rahmi, terima kasih, ulasannya sangat komprehensif, dan kita lanjutkan diskusi kita kembali dari Studio 1 Berita 1 News Channel. Dan kembali lagi Pak Arief, saya minta klarifikasi, konfirmasi biar pemirsa kita yang baru saja mengikuti, jadi sudah tidak jadi polemik lagi ya. Diputuskan untuk tidak terlibat. Tidak terlibat. Ya. Kapan boleh terlibat? Nah, inilah yang jadi dalam perdebatan di Panitia Kerja perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perubahan kedua, yang pertama kan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Jadi begini, perdebatannya adalah karena ada perdebatan, ada beberapa anggota Panja yang berdebat sejak kapan? Apakah sejak seorang anggota TNI atau Polri kemudian terpilih menjadi bupati, wali kota, gubernur, kemudian baru mengundurkan diri, atau sejak pendaftaran, ya? Nah, inilah yang sedianya dipastikan, tetapi arus kuatnya adalah sejak mendaftar harus mundur terlebih dahulu atas jabatannya
dan juga atas posisinya sebagai anggota semua TNI dilepas. Polri. Jadi kira-kira harus menjadi sipil dulu. Iya, sebab kalau Dari misalnya sipil sudah baru bisa terpilih, berlagak. baru dilantik, baru mundur, Ya. ini kan coba-coba kan? Ya. Kalau nggak terpilih, nggak jadi, balik lagi kandang begitu kan? Betul. Dan itu nanti masih terkait dengan kaitannya secara teknis adalah aturan-aturan internal di tubuh masing-masing Iya, institusi. Kadang begini, pengalaman 2008 misalnya, pada saat Pilkada 2008, karena ada tafsir yang seperti itu, maka seorang anggota TNI atau Polri dia maju sebagai kandidat dari partai politik ya, kemudian mengajukan pengunduran diri, tapi oleh atasannya tidak setuju dan kebetulan kalah, akhirnya kembali lagi ya, pada jabatannya. Wah, misalnya itu sebenarnya berkat buat dia, karena tidak mendapat izin, kalah, jadi bisa aktif kembali gitu kan. Tapi kan soal hak itu bukan dihapuskan, Mas Kiki, haknya. Mereka semua tetap punya hak, cuma tidak digunakan. Ya kan? Tapi gini, ya, ini daftar. Terus perdebatannya kalau terpilih baru berhenti jadi anggota TNI atau Polri. Nah, dari daftar sampai terpilih ini kan ada proses panjang Justru sekali. disitulah penyalahgunaan terjadi. Karena apa? Dari daftar sampai voting sampai dia terpilih, dia gunakan perangkat instrumen-instrumen kekerasan itu untuk membuat dia terpilih. Tapi kan tidak sampai bawa senjata buat ini kan? Anak buahnya bawa kasus Kepri bawa senjata loh. Balik lagi ke situ. Oke, saya akan meminta pendapat atau masukan dari pemirsa. Sudah bersambung bersama kita melalui telepon dari Samarinda, ada Pak Silaban. Selamat malam Pak Silaban. Selamat malam Mas Doni. Apa kabar Pak? Kabar baik. Selamat malam Mas Kiki sama Pak Arief. Ya, silakan Pak. Jadi tadi ulasan dari rekan reporter mengenai undang-undang TNI dan undang-undang Polri itu sebetulnya jelas. Saya nggak tahu apakah anggota DPR RI ini membaca sebelumnya sebelum membahas tentang undang-undang pilkada. Tapi kalau ada partai politik atau fraksi di DPR yang kemudian sampai bersuara menginginkan TNI Polri diberi hak politik, tampak ketidakcerdasan atau tampak kepentingan politik yang luar biasa atau tampak ketidakdewasaan sipil untuk demokrasi di Indonesia. Kita juga sama-sama sipil ya Pak ya? 1 tahun. Pak Silaban bukan militer atau pensiunan militer kan? Bukan Pak. Oke, sama berarti Pak. Tapi Pak, jangan lupa Pak, bahwa TNI Polri itu sebenarnya sudah punya hak politik, tapi tidak digunakan Pak. Dan tidak digunakan. Dan TNI Polri sendiri ketika undang-undang TNI Polri dibuat, itu sudah sangat dewasa menyikapi hak politik mereka sementara tidak dapat digunakan. Lalu kalau orang sipil kembali mengajukan pada kondisi sekarang, di mana kita belum dewasa secara demokrasi, saya jadi heran lihat anggota DPR. Mohon maaf, anggota DPR. Ya bukan cuma anggota DPR berarti Pak. Maksudnya sipilnya nggak benar nih Pak? Sipilnya yang jadi salah. Oke. Sipilnya yang jadi salah. Baik. Baik, Pak Silaban, terima kasih sudah bergabung bersama Berita 1. Tahun lagi sesuai. Oh iya, silakan. Baik, selamat malam. Itu Vox Populi. Katanya Vox Populi, Vox Day gitu kan. Komentar Mas Gigi, habis itu Pak Arief. Ya, jadi begini Pak Silaban, bukan tidak membaca. Argumen hukum dan argumen politisi kan selalu, ini ada 2 undang-undang lain yang terkait yang melarang. Jadi ganti aja undang-undang yang lain itu juga gitu. Problemnya bukan di situ. Norma demokrasi yang kita anut itu apa? Tadi Mas Arief sudah bilang kita ini demokrasi sipil. Nah, itu ada aturan-aturan, ada normanya supaya bisa mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan itu tadi. Nah, caranya dengan instrumen-instrumen hukum. Jadi ini preventif ya sebenarnya ya. Kalau hanya ini kan ada salah tafsir gitu ya. Undang-undang itu dibuat kemudian dibaca tekstual hanya ini saja sehingga berkelahi merumuskan rumusan-rumusan teks itu. Mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi, prinsip penyelenggaraan tata negara modern, dan yang transparan, akuntabel, dan seterusnya. Saya kutip kalimat terakhir tadi Mas Kiki, tata kelola pemerintahan yang modern kan. Nah, militer kita sebenarnya sudah modern loh. Sipilnya mungkin yang belum modern. Enggak juga, aja kan. Dulu ada argumen, itu masa lalu.
Sekarang masih begitu kok. Nah, tapi kan begini Pak Arief, kita kan niatnya mengawal bangsa ini agar supremasi sipil ya yang kuat dan militer juga kuat di tempatnya. Ya. Ini kan sebenarnya sudah jelas porsinya masing-masing. Tapi kenapa sih sempat jadi pro dan kontra? Siapa yang pertama ngeramein soal TNI masuk ke ada sini? pro dan kontra. Jadi begini, kita ini kan tidak boleh seperti kata dalam tempurung. Cara berpikir kita juga harus ada keleluasaan ya. Mungkin beberapa anggota saat itu mengatakan apakah masih bisa kita pertahankan ya. Karena mengingat ada banyak negara juga yang militernya juga bisa nyoblos, bisa dipilih dan tidak ada problem ya. Barangkali itu juga menyangkut tingkat kedewasaan. Jadi kalau seperti yang ditegaskan Mas Kiki tadi, kalau undang-undang sudah jelas Pak, ya kita tidak memperdebatkan undang-undang TNI Polri yang jelas melarang ya, tetapi boleh saja dong orang berwacana, nanti orang menggagas saja sesuatu ide nggak boleh kan repot juga, ini negara merdeka atau bukan? Tapi kemudian dari berbagai pergulatan yang terjadi, akhirnya kita putuskan, satu, demokrasi kita berbasis sipil dan memang belum siap. Barangkali kecocokan kita memang TNI tidak dalam posisi untuk TNI dan Polri untuk berpolitik praktis. Karena fungsi-fungsi itulah yang sesungguhnya harus dipastikan diperkuat dulu. Ya, menjaga ketertiban, keamanan, dan lain sebagainya. Apalagi dalam proses selection, baik nasional maupun lokal ini masih ada masalah-masalah di dalam demokrasi kita yang membutuhkan berlangsungnya peran dan fungsi dari TNI Polri untuk menjaga demokrasi berjalan normal. Dan itu jauh lebih penting daripada diseret-seret untuk maju dalam maka kontestasi diputuskanlah bahwa tetap seperti apa adanya, hanya secara teknis diatur kapan mereka dilarang. Mereka harus menjadi sipil dulu. Tetap dibolehkan, haknya digunakan, tetapi harus menjadi sipil. Lah itu kapan? Apakah setelah menduduki jabatannya atau kemudian sejak mendaftar? Arus kuatnya di dalam pembicaraan itu adalah sejak mendaftar harus mundur. Iya, karena kembali lagi tadi kalau Dan tidak terpilih nanti pakai kekuasaan. Arus kuat dan berarti ada arus yang nggak kuat. Nah pertanyaan saya, kenapa masih ada pikiran-pikiran mundurnya nanti setelah terpilih aja. Nah proses sampai terpilih itu kan dia bisa salah gunakan anggotanya. Penyalahgunaan kekuasaannya gitu. Justru di situ gitu. Ya. Ini yang masih akan jadi perdebatan. Ini soal undang-undang Mas. Jadi ada yang menafsirkan di undang-undang tentang TNI itu ditafsirnya begini, menduduki jabatan sipil itu dulu, baru setelah itu mundur. Gitu loh. Lah, kita tidak memperdebatkan tafsir itu. Jadi kemudian mengambil posisi sekarang. Jadi dengan berbagai pertimbangan tadi, maka kita mengatakan beberapa yang kuat tadi, saya katakan adalah rumusannya ya sejak mendaftar saja. Iya, karena yang menjadi sebab kalau di undang-undang kepolisian sudah tegas, sejak mendaftar kan harus mundur. Ya. Sebab yang menjadi kekhawatiran kan di situ. Sebentar Mas Doni, masih ada persoalan juga. Apa itu? Kan mengajukan pengunduran diri. Pertanyaan lagi, apakah atasannya disetujui atau langsung tidak? mundur? Menyetujui atau Nanti kayak tidak? kasus yang tadi ya. Sebab sebenarnya potensi penyalahgunaan itu kan mulai terjadi ketika dia mendaftar kan dan masih aktif begitu kan. Oke, Bapak-bapak kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break lagi dan pemirsa tetap bersama kami. Prime Time Talk segera kembali sesaat lagi.